Kalau kita ingin maju sebagai umat ya, kita harus meninggalkan zakat. Zakat itu nggak populer. Quran juga tidak terlalu mempopulerkan zakat. Pada masa Nabi zakat itu nggak populer. Pada masa sahabat juga nggak populer. Yang populer apa? As-sadaqah. Khudh min amwalihim sadaqah. Bukan dikatakan khudh min amwalihim az-zakah. Astaghfirullahaladzim. Naudzubillahi min dzalik. Teman-teman semua, ada pernyataan dari Menteri Agama Republik Indonesia, Kiai Nasruddin Umar, yang mengatakan kalau umat Islam ingin maju, maka tinggalkan zakat. Dan dia juga mengatakan zakat tidak populer di zaman Nabi. Yang populer hanya sedekah. Nah, pernyataan ini sangat keliru teman-teman. Dan wajib kita luruskan. Karena ini bukan sekedar soal istilah. Ini sudah menyentuh rukun Islam. Nah, yang pertama, benarkah umat Islam itu bisa maju dengan meninggalkan zakat? Jawabannya jelas tidak, teman-teman. Justru ini bertentangan langsung dengan ajaran Islam. Kenapa? Zakat itu adalah rukun Islam. Sebagaimana sholat, sebagaimana haji, sebagaimana puasa Ramadan. Bahkan setiap Allah menyebutkan sholat, pasti ada zakat di belakangnya. Wa aqimus sholah wa atuz zakah. Bahkan dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW bersabda, Bunyal Islam ala khamsin. Di antaranya, wa ita'iz zakah. Islam dibangun atas 5 perkara. Jadi pondasi Islam itu ada 5. Di antaranya adalah wa ita'iz zakah, menunaikan zakat. Artinya teman-teman, tanpa zakat, bangunan Islam itu akan runtuh. Bagaimana mungkin umat bisa maju kalau pondasi agamanya saja dihancurkan? Kedua, sejarah membantah. Zakat justru ditegakkan keras oleh para sahabat. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, ada kelompok-kelompok yang mereka menolak zakat. Kemudian, apa yang dilakukan oleh khalifah pertama? Apa yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu? Beliau tidak membiarkan. Bahkan beliau mengatakan, Wallahi, la'uqatilanna man farraqa baina shalah wa zakah. Demi Allah, aku akan memerangi orang yang memisahkan salat dengan zakat. Perhatikan kalimatnya teman-teman. La'uqatilanna. Di situ ada lam ta'kid yang menguatkan. Artinya beliau benar-benar akan memerangi orang yang ingin memisahkan zakat dengan sholat. Kalau zakat tidak penting, tidak mungkin para sahabat sampai berperan demi zakat. Ketiga, klaim zakat tidak populer, yang populer hanya sedekah. Ini adalah kesalahan memahami Al-Quran, teman-teman. Dalam surah At-Taubah, ayat 103, Allah berfirman, Khudh min amwalihim sadaqah. Ambillah dari harta mereka sedekah. Para ulama tafsir itu sepakat. Kata sedekah di ayat ini, itu artinya zakat wajib. Kenapa? Karena ada kata-kata khudh. Allah menggunakan kata khudh. Khudh ini dalam ilmu nahwu, itu kalimat fil amr. Kata perintah. Ambillah. Artinya ada pemaksaan. Ada pemaksaan untuk mengambil. Ambillah. Artinya diambil oleh negara atau amil. Sedangkan sedekah sunnah itu tidak pernah dipaksa, teman-teman. Sedekah sunnah tidak pernah dipaksa. Sedekah sunnah itu tabarruk, sukarela. Mau ngasih terserah, mau tidak terserah. Tapi kalau zakat itu wajib diambil. Wajib dipaksa. Khudh min amwalihim sadaqah. Artinya di situ bukan sedekah sunnah, tapi sedekah wajib. Jadi Pak Menteri Agama sudah salah memahami Al-Quran dikarenakan salah menafsirkan Al-Quran. Jadi jelas teman-teman, Al-Quran sendiri menyebut zakat dengan istilah sedekah. Bahkan Al-Imam Ibnu Katsir itu menjelaskan dalam kitab tafsir beliau bahwasanya ayat ini
adalah perintah mengambil zakat dari kaum muslimin. Maka mengatakan umat maju dengan meninggalkan zakat, itu keliru. Mengatakan zakat tidak populer di zaman Nabi, itu juga sangat keliru. Dan menafsirkan At-Taubah ayat 103 sebagai sedekah biasa, itu juga keliru besar. Karena zakat itu rukun Islam. Zakat ditegakkan sahabat dengan perang. Zakat diperintahkan Al-Quran. Dan zakat dijelaskan seluruh ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, zakat disebut dengan sedekah salah satunya karena itu pembuktian keimanan kita kepada Allah. Ya. Kemudian teman-teman sekalian, infak disebut sedekah. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 264, yang paling kiri sebelah bawah. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu malahu riya'an nas. Hei orang-orang beriman, jangan batalkan, gugurkan amal-amal kebaikanmu yang telah lelah engkau tenun dengan melakukan perbuatan yang merusak seperti orang infak yang riya. Nah, infak riya itu disebut dengan bagian infaknya disebut dengan sedekah. Nggak boleh infak dengan riya. Infaknya masuk kategori sedekah. Jadi kalau Anda katakan sedekah itu nama umum, ya, zakat sedekah, infak sedekah, termasuk sholat bagian dari sedekah karena amal saleh. Senyum sedekah. Ya, basmatuka fi wajhi akhika sedekah. Senyummu yang membahagiakan temanmu itu sedekah. Nah, kemudian kalau sudah zakat spesifik, zakat bentuknya kewajiban berupa harta yang harus dikeluarkan jika sudah memenuhi batasan dan syarat-syarat ketentuan tertentu. Ya, batasan syarat ketentuannya misalnya nisab. Ukurannya apa misalnya? Ya, ukuran sudah 85 gram emas keluar. Ya, di zakat tanaman lain lagi. Ya, apakah diairi atau tidak, perkebunan lain lagi, zakat hewan lain lagi. Ya, ada ukuran-ukurannya. Kemudian untuk zakat mal misalnya berlangsung setahun disebut dengan haul. Ya. Nah, lalu setelah itu bagaimana lagi ketentuannya? Nah, dalam zakat ini sifatnya wajib dikeluarkan. Kedua 8 golongan. Ada di Quran surah ke-9 ayat ke-60. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fil riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa bis sabil. 8 golongan. Fakir, miskin, kemudian 'amilin 'alaiha yang fokus mengerjakan zakat sehingga tidak bekerja di tempat lain. Kemudian mu'allafati qulubuhum yang tertarik dengan Islam diberikan bantuan dari zakat, atau yang sudah berislam tapi masih lemah. Baru masuk Islam, lemah, bantu dengan zakat. Wafir riqab, perbudakan sudah tidak ada. Gharimin, orang yang terikat utang piutang karena kepentingan maslahat agama atau umum. Dia punya perusahaan, bangun sekolah, perusahaannya bangkrut, hidupnya tertekan, utang belum lunas, bantu dengan zakat. Ya. Kemudian fisabilillah, itu sudah dipahami, Ibnu Sabil yang kemudian kesulitan bekal di jalan. Itu zakat. Meremehkan zakat bukan perkara ringan, teman-teman. Karena zakat bukan budaya. Zakat bukan tradisi. Tapi syariat wajib dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjaga kita semua dari ucapan-ucapan yang dapat merendahkan hukum-hukum yang Allah tetapkan bagi hamba-hambanya.